Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku di Nanda Kivanda. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen video aku. Aku tunggu ya teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa kalian sering mengalami sakit perut, tidak enak di perut, disertai kadang mual, muntah, dan sering menyebutnya sebagai sakit mah. Nah, di videoku kali ini aku bakal sharing dengan kalian tentang apa sih itu mah, apa saja gejalanya, cara mengatasinya, dan kapan harus dibawa ke dokter. Yuk, ikutin ya. Nah, teman-teman, sakit mah ini merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa kata mah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti lambung. Kadang, beberapa dari kalian yang mengeluhkan sakit perut, perut terasa perih, terasa tidak enak, khususnya di daerah lambung, sering menyimpulkan terkena sakit mah. Nah, dalam dunia medis, mah ini dikenal sebagai sindrom dispepsia yang merupakan kumpulan gejala seperti rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, kadang terasa perih yang berasal dari perut bagian atas hingga ke kiri dan disertai mual, muntah, perut terasa kenyang, kembung, rasa penuh, begah, sering-sering sendawa, kemudian ada terasa pahit di daerah mulut, dan ada nyeri ulu hati. Nah, jadi teman-teman, sakit mah ini bukan suatu penyakit, melainkan kumpulan gejala dari penyakit. Nah, dispepsia atau kalian lebih mengenalnya sebagai sakit mah jika dikelompokkan ada dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Nah, bedanya dispepsia fungsional ini tidak ditemukan adanya kelainan pada organnya. Biasanya ditegakkan menggunakan endoskopi, biopsi, kultur, atau USG yang tidak ditemukan adanya kelainan pada organiknya. Contohnya ya mah ini tadi. Nah, bedanya dengan dispepsia organik, dia ditemukan adanya kelainan struktural, biokimia, ataupun sistemiknya. Contohnya yaitu kelainan struktural saluran pencernaan, GERD, gastroesophageal reflux disease, karena adanya aliran yang kembali, seperti yang udah aku jelaskan di video aku sebelumnya. Kemudian ada ulcus pepticum, yaitu perlukaan pada lambung, seperti adanya jerawat pada lambung. Nah, ada juga komplikasinya, yaitu struktur, adanya penyempitan saluran pencernaan, ada tukak lambung, ada juga gastritis, hepatitis, hepatoma, ataupun lainnya yang menyebabkan kelainan pada strukturalnya. Sakit mah ini dapat menyerang perempuan ataupun laki-laki dari berbagai usia. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan resiko terjadinya sakit mah ini meningkat, teman-teman, seperti faktor gaya hidup yang tidak sehat. Orang tersebut merokok, orang tersebut terlalu banyak mengkonsumsi kopi, alkohol, minuman soda, karena perlu diketahui kopi jika dikonsumsi terlalu berlebihan, kafein dalam kandungannya akan meningkatkan asam lambung. Kemudian makan makanan yang terlalu pedas, berlemak, berminyak, makanan yang fermentasi, yang diawetkan, makanan coklat, keju, karena coklat dan keju ini dapat membuat pengosongan lambung terlambat. Kemudian karena banyaknya aktivitas yang membuat banyaknya pikiran, stres, depresi, dan cemas, kemudian berat badan yang tidak diatur sehingga berat badan berlebih, kemudian
makan makanan yang berlebihan, makan terlalu cepat. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan resiko terjadinya sakit mah meningkat. Selain itu, juga dapat terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Kemudian ada faktor efek samping penggunaan obat, seperti penggunaan antibiotik. Nah, penggunaan antibiotik ini teman-teman harus dalam pengawasan dokter karena harus sesuai dosisnya, penggunaannya ataupun takarannya harus sesuai anjuran dokter. Karena efek sampingnya dapat membahayakan tubuh jika penggunaannya salah. Kemudian karena efek samping obat aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid. Apa saja obat antiinflamasi non-steroid? Seperti celecoxib, diclofenac, ibuprofen. Nah, obat-obat ini dapat memicu efek samping. Kemudian dari faktor karena gangguan saluran pencernaan atau komplikasi dari penyakit medis tertentu seperti gastroesophageal reflux disease atau GERD. Kemudian ada peradangan lambung atau gastritis, kemudian penyakit hernia hiatus, kanker lambung, ataupun penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya sakit mah. Nah, pasti dari beberapa kalian sudah membeli dan mengkonsumsi obat-obatan yang beredar di masyarakat. Nah, sebagian besar pengobatan sakit mah ini berfungsi untuk melapisi dinding lambung dan menurunkan produksi asam lambung yang berlebihan. Namun, penggunaannya harus sesuai indikasi, sesuai dosis, dan sesuai dari penyebabnya. Seperti terapi antasida, dia ini bersifat basal teman-teman, sehingga fungsinya dapat menetralkan asam. Kemudian pengobatan golongan proton pump inhibitor, ada juga golongan prokinetik, golongan antibiotik jika penyebabnya karena infeksi. Kemudian perlu diingat teman-teman, jika gejalanya semakin memburuk dan berlangsung lama, jangan lupa konsultasikan segera ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang benar dan tepat. Pencegahan sakit mah dapat dimulai dengan menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya sakit mah dan menerapkan pola gaya hidup yang sehat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil karena dapat meringankan cara kerja lambung. Kemudian makanlah secara perlahan, kunyahlah makanan hingga lembut sebelum menelan. Hindari makan makanan yang terlalu banyak mengandung kadar asam yang tinggi, seperti jeruk, asam, dan tomat. Batasi makan makanan yang terlalu pedas, makanan yang berminyak, berlemak, yang diawetkan dan difermentasikan, seperti keju, coklat. Gantilah dengan makan makanan yang lembut dan mudah dicerna, seperti buah melon, buah pepaya, dan pisang. Kemudian, hindari konsumsi kopi apalagi dalam perut kosong karena kafein yang terkandung di dalamnya dapat memicu peningkatan produksi asam lambung. Hindari konsumsi beralkohol karena alkohol dapat mengiritasi mukosa atau dinding dalam lambung. Selanjutnya, hindari juga minuman yang bersoda. Jangan lupa teman-teman, setelah makan jeda makan dan tidur minimal 3 jam karena hal ini dapat meringankan kerja lambung. Selanjutnya, istirahatlah yang cukup. Usahakan kepala dalam posisi lebih tinggi untuk memperlancar pencernaan. Manajemen stres yang baik ya teman-teman, dan hindari olahraga apabila perut dalam keadaan penuh. Hindari juga penggunaan obat-obatan yang dapat memicu terjadinya sakit mah atau membuat perih pada lambung, seperti obat antiinflamasi non-steroid. Teman-teman, perlu diingat, segeralah
konsultasikan ke dokter apabila sudah mengkonsumsi obat-obatan dalam beberapa hari, gejala semakin memburuk dan tidak membaik. Apabila sakit MAH sudah dalam jangka waktu yang lama, tidak kunjung membaik. Kemudian apabila sakit MAH disertai dengan muntah dalam jumlah yang banyak dan kadang muntah darah. Kemudian ada BAB yang keluar darahnya. Perut terasa perih, terasa panas, terasa seperti ditusuk-tusuk, dan berat badan turun tanpa ada sebabnya. Dan jangan lupa, segeralah konsultasikan ke dokter apabila ada gangguan sulit menelan. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang sakit MAH. Terima kasih ya teman-teman udah stay di videoku ini. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya dan tunggu video aku selanjutnya ya teman-teman.